Oke, kita bentuk talenan, kemudian kita potong menjadi 2 seperti ini. Nah, ini dia guys. Oke. Ini tanpa perlu digunting ya. Halo guys, kembali lagi di channel Tamroni, channel yang bahas tentang diet tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tanpa yaitu ini dia cara memperbanyak tanaman keladi hias. Nah, buat teman-teman nih, para penghobi tanaman khususnya tanaman-tanaman hias keladi. Walaupun tanaman hias keladi saat ini tidak se-booming tahun-tahun yang lalu, tapi tanaman hias keladi itu adalah tanaman yang awet guys. Karena kenapa? Tanaman hias keladi ini bandel ya, walaupun dia udah mati nggak ada daunnya, selama masih ada umbinya itu masih bisa numbuh lagi guys, atau bisa muncul daun-daun baru. Nah, tentunya teman-teman tertarik bukan untuk merawat tanaman hias keladi ini? Cara memperbanyak tanaman hias keladi itu ada 2 cara ya guys, yaitu pertama dengan cara pemisahan anakan atau pemisahan rumpun, dan yang kedua dengan pencacahan umbi. Dari 2 cara tersebut, yang paling mudah dan yang paling gampang mana sih? Nah, seperti ini guys, ini adalah tanaman hias keladi white queen saya ya, yang sudah lumayan rimbun. Nah, lihat guys, ini kalau saya pisah-pisahkan ini bisa menjadi 4 rumpun ya. Nah, nanti kalau saya sudah pisahkan tanaman keladi ini dari indukannya dan anakannya, yang daun besar ini atau indukannya ini akan besar sekali guys untuk daunnya ya, karena sudah kita pisahkan dari anakannya, sehingga nutrisinya mudah terserap oleh si indukannya. Oke guys, yuk langsung aja, ini dia liputannya. Nah, untuk perbanyakan tanaman hias keladi ini akan saya praktekkan pada tanaman hias keladi ini ya guys. Ini adalah tanaman hias keladi oli tumpah saya guys. Karena kebetulan tanaman hias keladi oli tumpah saya ini sudah mempunyai banyak anakan. Nah, nanti saya akan coba memperbanyak tanaman hias keladi oli tumpah ini dengan teknik pemisahan anakan dan juga pencacahan dari umbi keladi tanaman hias keladi oli tumpah ini guys. Nah, langsung aja yuk. Untuk step yang pertama yang kita lakukan adalah pembongkaran media tanam. Oke guys, sekarang kita coba untuk membongkar media tanamnya ya. Nah, seperti ini guys. Kita miringkan. Nah, ini dia guys ya. Tanaman untuk keladinya, untuk akarnya sudah menyatu ya dengan media tanam yang terkandung di dalam potnya. Jadi yang kita lakukan adalah mencuci dari si media tanam ini agar kelihatan dari umbi dan akarnya. Yuk kita langsung melakukan pencucian. Nah, oke ya guys, ini saya sudah siapkan air di sebuah bejana bekas rice cooker yang sudah tidak terpakai lagi ya. Daripada dibuang sayang, mendingan saya gunakan untuk tempat menaruh air seperti ini. Ini air bersih ya. Nah, yuk kita langsung melakukan perendaman pada tanaman hias keladi oli tumpahnya. Nah, oke guys, ini kita masukkan ya ke dalam air seperti ini. Oke, kemudian kita goyang-goyangkan agar media tanamnya turun ya, atau terlepas dari umbi dan akar pada tanaman keladi ini. Kita aduk-aduk pelan-pelan ya. A few moments later. Nah, oke guys, ini dia hasilnya ya dari pencucian dengan air pada akar dan umbi tanaman hias keladi oli tumpahnya. Ini ada umbinya. Nah, lihat. Oke guys, ini umbinya dan juga ada yang akar-akarnya. Untuk tanaman hias keladi anakan hingga remaja itu biasanya ada yang sudah muncul umbi tapi kecil, ada juga yang masih berbentuk akar seperti ini dan nggak ada umbinya. Karena kenapa? Karena usia tanaman hias keladi oli tumpah ini masih remaja ya. Jadi untuk mendapatkan umbi yang besar itu belumlah cukup untuk umurnya. Nah, jadi cuma sedikit yang saya bisa dapatkan untuk umbinya. Nah, sekarang kita pemisahan ya, mulai dari anakan hingga indukan pada tanaman hias keladi oli tumpah ini. Yuk kita langsung melakukan pemisahan. Kita bisa melakukan pengguntingan ya dengan gunting tanaman ataupun dengan gunting biasa juga nggak apa-apa ya, yang penting tajam. Nah, ini dia guys. Oke, ini tanpa perlu digunting ya, sudah terpisah akarnya. Kita pisahkan dulu ya, satu ya. Ini indukan yang pertama memang sudah saya pangkas ya, batang utamanya. Nah, ini jadi kita tinggal potong bagian akarnya aja. Oke, ini ya kita sudah dapatkan untuk anakan yang kedua seperti ini. Kita pisahkan lagi ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini dia guys, kita potongnya akarnya. Ini yang ketiga ya. Nah, lalu saya juga dapatkan ini ya, yang berikutnya untuk anakannya. Nah, lihat
sekarang tinggal batang utama. Nah ini ya indukannya, kita tanam nanti di pot yang terpisah. Nah dari umbi ini kita bisa mentatah ya, misalkan dengan pemotongan dengan pisau seperti ini, kita belah menjadi dua ya. Oke, kita beri talenan, kemudian kita potong menjadi dua seperti ini. Nah oke guys, nah sekarang kalau udah terbelah menjadi dua seperti ini, kita siapkan dua pot ya. Nah ini dia potnya. Ini dari sekam bakar empuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pukamnya 1 bagian, demi menjadi 1 dan bisa dijadikan sebagai media tanam untuk tanaman keladi guys. Oke ya guys, ini bagian yang terbelah ini kita bisa naruh di bagian paling atas seperti ini. Ini kita kubur atau kita benamkan, jangan terlalu dalam. Yang penting kita tabur pelan-pelan aja ya, atau tipis-tipis dengan media tanamnya. Nah seperti ini, kemudian kita tutup seperti ini aja. Nah oke ya, begitu juga dengan yang satunya ini ya, kita bisa melakukan di pot yang terpisah lagi. Nah ini dia, kita melakukan pembenaman lagi di dalam pot seperti ini. Kita kubur dengan media tanam tipis-tipis di atasnya, jangan terlalu dalam. Nah oke ya, nah kalau sudah seperti ini kita taruh di tempat yang teduh guys. Di tempat yang teduh, jangan dikasih materi langsung, lalu bisa dilakukan penyiraman dengan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Seperti biasa dengan pupuk organik cair Zamroni, ini mengandung daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tunas baru, bahkan pertambahan pada umbi-umbi. Sekarang yang ini anakan bisa kita melakukan penanaman juga ya, seperti ini. Ini pot yang baru, menggunakan media tanam yang sama yaitu pupuk kambing dan sekam bakar. Kita masukkan seperti ini. Nah oke guys, kita sudah menimbunnya ya bagian akar dengan media tanamnya. Ini juga bisa kita langsung untuk disiram dengan pupuk organik ya, jangan dengan pupuk kimia dulu semuanya. Kita bisa melakukan ditaruh di tempat yang teduh dulu, jangan dikasih materi langsung agar tidak terjadinya stres pada tanaman yang sudah baru kita pecah ya menjadi beberapa bagian. Nanti untuk anakan yang lain ini akan saya lakukan sama ya, di pot yang terpisah saya akan tanam ulang. Nah sekarang untuk tanaman anakan lalu pemecahan umbi dari 2 pot ini, untuk anakan ini nggak nyampe sebulan saya yakin nanti akan muncul daun baru dan daunnya akan semakin besar dan mekar. Lalu untuk umbi tanaman keladi kita tunggu bisa 1-2 bulan akan muncul daun-daun baru juga atau menjadi tanaman yang baru. Oke ya, mudah bukan cara perbanyakan pada tanaman hias keladi. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa dipraktekkan di rumah buat teman-teman yang sudah mempunyai tanaman hias keladi, baik yang sudah rimbun ataupun baru menjadi satu tanaman atau baru mendapatkan umbi 1 aja. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang paling baru. Oke guys, dadah! Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.